Undangan malam ini saya ngambil tema tentang mijil. Samu barang tumindak kinantenan sarwa mijil. Apa itu mijil? Bagaimana itu mijil? Mijil adalah gerak tubuh dan gerik pikiran, hati, sahwatnya seorang putra kekudangane Rama. Mijil adalah gerak tubuh dan gerik pikiran, hati, sahwatnya seorang putra kekudangane Rama. Artinya mijil itu adalah niatan, bukan niat ya. Niat dengan niatan itu beda. Kalau niat itu cenderung ke angen-angen, tapi kalau niatan itu sudah langsung bergerak tanpa rancangan. Jadi mijil, kata lain mijil itu sama dengan niatan atau berkehendak. Berkehendak dengan kehendak itu beda loh ya. Kehendak dengan berkehendak itu beda. Sama dengan niat dan niatan atau berniat. Nah, karena mijil itu adalah berkehendak, artinya mijil itu banyak jenisnya, banyak macamnya. Dan dari sekian banyak macamnya mijil, itu hanya ada 3 yang utama dan terpenting, yaitu mijil sowan sebagai alat komunikasi putra dengan Rama, mijil sampurna. Yang kedua adalah mijil sampurna sebagai alat untuk menyempurnakan apapun yang belum sempurna, bahkan yang tidak sempurna. Sedangkan yang ketiga adalah mijil tata lenggah. Mijil tata lenggah adalah alat untuk menata gelar lan gulung. Istilah lain daripada gelar lan gulung adalah dunia akhirat. Jadi akhirat itu bukan alam setelah mati, bukan ya. Akhirat itu maksudnya adalah gulung. Akhirat atau gulung itu maksudnya itu sesuatu yang di dalam diri. Gelar ya, gelar itu segala sesuatu di luar diri. Sedangkan gulung itu adalah segala sesuatu di dalam diri. Dunia itu adalah segala sesuatu yang ada di luar diri. Sedangkan akhirat adalah segala sesuatu yang ada di dalam diri. Nah, mijil tata lenggah adalah untuk menata apapun itu terkait gelar gulung, atau dalam bahasa spiritualnya juga disebut sebagai lahir batin. Sedangkan rangkuman daripada gelar gulung itu hanya ada 3 hal, yaitu pusaka, busana, dan sabda. Sebab itu di dalam bacaan mijil tata lenggah yang tersabda untuk ditata adalah pusaka, busana, dan sabda. Pusaka seorang putra kekudangane Rama apa? Pusakanya putra kekudangane Rama adalah wahyu pancagaib. Busananya putra kekudangane Rama itu apa? Busana putra kekudangane Rama adalah wahyu pancalaku. Sedangkan sabda putra kekudangane Rama adalah kekudangane Rama itu sendiri. Nah, 3 hal ini yang ditata, dan tiga hal inilah yang menyangkut seluruh gelar lan gulung.
kata inti daripada mijil adalah miji. Nah, miji itu istilah lain daripada miji adalah menyatu atau manunggal. Jadi mijil adalah gerak tubuh dan gerak pikiran hati syahwat yang manunggal. Lalu sebenarnya siapakah yang manunggal itu? Siapakah yang mijil itu? Sebenarnya yang mijil itu bukan hidup, juga bukan romo. Yang mijil itu adalah manunggaling kawula Gusti atau sedulur papat kalimo pancer. Itu yang mijil. Dan itulah yang diwajibkan untuk mijil di dalam setiap gerak dan gerik. Karena jika sedulur papat kalimo pancer ini tadi bergerak dan bergerik tanpa mijil, maka dia akan mendapat adil. Sebab itu dia diwajibkan untuk selalu mijil di setiap gerak dan geriknya. Samu barang tumindak kinantenan sarwa mijil. Jika tidak, maka akan teradili, mendapat adil atau mendapat sanksi. Mengungkap mijil berarti mengungkap sedulur papat kalimo pancer. Mengungkap mijil berarti mengungkap tentang kawula lan Gusti. Sedulur papat di dalam istilah awamnya juga disebut sebagai 4 anasir. Tersebut sebagai sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi. Kata lainnya mutmainah, aluama, amarah, dan subiah. Di dalam kepala kita itu ada otak, dan otak seorang manusia itu canggihnya, kecanggihan otak seorang manusia itu melebihi komputer. Hanya saja tidak semua manusia bisa menggunakan otaknya 100%. Setidaknya hanya 20% saja dia menggunakan. Kalau ada manusia bisa menggunakan otaknya hingga 100%, kecanggihan komputer itu nggak ada apa-apanya. Nah, otak kita atau otak manusia inilah tempat tinggalnya 4 anasir. Jadi di kepala kita itu ada otak, dan otak kita itu terbagi dua. Satu otak besar dan yang satu otak kecil. Otak besar ada di bagian depan kepala, sedangkan otak kecil itu terdapat di bagian belakang kepala. Nah, otak yang terbagi dua ini, setiap bagiannya terbagi dua lagi. Seperti halnya otak besar. Otak besar itu terbagi dua bagian. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Begitu juga dengan otak kecil. Otak kecil juga terbagi dua bagian. Satu di sebelah kanan dan yang satunya di sebelah kiri. Mutmainah atau sari-sarinya air itu berdomisili di otak besar sebelah kanan. Dia bertugas memperhatikan apapun yang ada di samping kiri kita. Aluama atau sari-sarinya angin itu tinggal di otak kecil sebelah kanan. Di otak kecil belakang sebelah kanan. Sedangkan amarah atau sari-sarinya api itu tinggal di otak kecil belakang bagian kiri.
Sedangkan supia itu tinggal di otak besar bagian kiri, bertugas memperhatikan apapun yang ada di sebelah kanan kita. Kurang lengkap, saya ulangi lagi. Mutmainah atau sari-sarinya air itu tinggal di otak besar depan, otak besar depan sebelah kanan kepala kita. Dia bertanggung jawab tentang apapun kejadian yang ada di samping kiri kita. Alat komunikasinya adalah kunci, sedangkan kendaraannya adalah mata. Mutmainah atau sari-sarinya air itu berdomisili di otak besar sebelah kanan kepala kita. Alat komunikasinya adalah kunci, sedangkan apa namanya? Kendaraannya ya, sedangkan kendaraannya adalah mata kita. Aluama atau sari-sarinya angin itu berdomisili atau tinggal di otak kecil belakang kepala kita sebelah kanan. Alat komunikasinya adalah paweling, sedangkan kendaraannya adalah hidung. Amara atau sari-sarinya api itu berdomisili atau tinggal di otak kecil belakang kepala kita sebelah kiri. Alat komunikasinya adalah mijil dan kendaraannya adalah telinga. Sedangkan supia atau sari-sarinya bumi itu berdomisili atau tinggal di otak besar kita sebelah kiri, sedangkan kendaraannya adalah mulut. Pancernya itu ada di batang otak atau pangkal otak. Jadi otak kita itu kan terbagi dua ya. Ini bikin dari sini terbagi dua, sebelah sini dan sebelah sini. Nah, dua bagian ini juga terbagi dua lagi. Lihat, ini terbagi dua. Jadi di otak kecil di belakang terbagi dua, otak besar di depan itu terbagi dua. Lah di tengah sini ini ada pangkal otak atau batang otak atau tangkai otak. Nah, itu yang menjadi pancer. Pancer itu sesungguhnya tidak ada kalau empat anasir ini tidak manunggal. Pancer itu sesungguhnya nggak ada kalau empat anasir ini belum manunggal. Jadi ketika empat indera kita, mata, hidung, telinga, dan mulut ini menyatu, maka dia disebut sebagai pancer, dan dia berdomisili atau tinggal di batang otak itu tadi, di tangkai otak. Kalau dalam bahasa Jawa ubun-ubun. Keempatnya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Namun keempatnya itu tidak akan keempatnya itu tidak akan bisa berdikari sendiri tanpa hidup.
Lah, pusaka sejati, busana sejati, dan sabda sejati itu adalah milik mereka berempat inilah sesungguhnya. Dan itu mencakup gelar dan gulung. Mijil berarti mereka berempat bergerak secara bersamaan. Mijil berarti mereka berempat bergerak secara bersamaan. Jika tidak bersamaan, tidak seiring, tidak sejalan, maka batang otak yang akan mengadili. Jadi setelah mereka berempat beraktivitas, secara otomatis empat anasir ini akan manunggal. Kapan dia manunggal secara otomatis? Ketika manusia itu istirahat tidur. Ketika manusia itu istirahat tidur, secara otomatis empat anasir ini manunggal. Artinya ketika empat anasir ini manunggal, dia tersebut sebagai pancer atau jiwa, atau juga disebut sukma. Nah, ketika empat anasir ini berbentuk sebagai pancer atau jiwa atau sukma, dia akan mengadili atau membersihkan empat otak bekas mereka berdikari. Itu otomatis. Namun jika jika luput mereka terlalu besar, mereka tidak akan mau manunggal, ya. Manunggal itu tidak akan mau. Tandanya mereka tidak mau manunggal apa? Susah tidur. Tidur itu gelisah, ya. Artinya tidak bisa tidur. Ketika tidur, ketika terlupakan, ya, terlena, bukan tidur tapi terlena, ya. Karena hidup memaksa harus istirahat. Jadi 24 jam, di antara 24 jam itu ada waktu-waktu tertentu hidup akan memaksa untuk mengistirahatkan organ tubuh. Tidak bisa tidak, itu hukum alam. Jadi kalau sampai 24 jam tanpa istirahat non-stop, maka ada bagian-bagian organ tubuh yang akan terpengaruh, ya. Akan terpengaruh dan itu bermasalah, katakanlah akan bermasalah. Nah, jika luput salah satu anasir ini terlampau berat, maka ada kalanya mereka tidak mau manunggal. Tidak mau manunggal artinya tidak mau diistirahatkan, tidak mau ditidurkan. Dipaksa seperti apapun tetap gelisah, dan di sepanjang kegelisahannya itu ada saat-saat terlena di situ. Nah, ketika terlena, salah satu anasir yang mempunyai luput terlampau besar ini akan keluar. Terjadilah mimpi. Seperti itu. Nah, sesungguhnya mimpi itu lebih parah dibandingkan mencuri, katakanlah. Mimpi itu sesungguhnya jauh lebih parah dibandingkan sanksinya orang mencuri. Artinya tidur yang benar, istirahat yang benar itu tidak mengalami mimpi. Karena ketika empat
Mesir ini manunggal, beristirahat, menjadi sang empu, menjadi sang pancer, menjadi sukma atau menjadi jiwa, maka dia tersucikan di situ. Secara otomatis tersucikan. Jadi yang disebut Tuhan, ya, yang disebut Tuhan, wah, luar biasa, luar biasa. Bagaimana tidak? Siapapun dia, siapapun dia, siapapun dia, seandainya sebelum tidur, ya, sebelum tidur ketika beraktivitas melakukan dosa setinggi, sebesar dan setinggi gunung Semeru, katakanlah ya, sebesar dan setinggi gunung Semeru, ketika beraktivitas melakukan dosa sebesar dan setinggi gunung Semeru, katakanlah, dan ketika hidup memerintahkan untuk istirahat dan bisa gitu, begitu bangun dari tidur itu fitrah udah suci, modal nggak minta pengampunan, nggak melakukan apa-apa loh. Tapi tidurnya harus benar-benar tidur sesuai yang dikehendaki sang hidup ini tadi. 4 anasirnya ini harus manut. Ketika hidup memerintahkan kamu harus istirahat, nah 4 anasirnya benar-benar mau beristirahat, iso turu ngorok dengan nyenyaknya. Di situ tidak akan mengalami mimpi, tidak akan tahu apa-apa, dan itulah yang dimaksud suci. Jadi suci itu nggak ada apa-apa, apa-apa itu tidak ada, itulah suci. Dan sesungguhnya manusia itu mengalaminya di setiap malam, bahkan setiap hari, bahkan ada kalanya di siang hari, yaitu ketika tidur. Tidur itu adalah proses alami pensucian dari hidup bagi 4 anasirnya yang setelah belang gentahan sehari penuh itu tadi. Namun bagi orang awam bagaimana mungkin? Lalu nggak tahu, belum tahu tentang itu, belum paham tentang itu. Itu uraian tentang micil. Jadi makanya saya pernah memberikan motivasi sebelum tidur lakukan palungguh yang dikombinasi dengan micil. Dengan begitu nanti kita benar-benar tidur, benar-benar tidur, yang artinya akan memasuki ranah suci, akan memasuki ranah suci. Dan ketika kita memasuki ranah suci, otomatis tanpa harus memohon pengampunan dan bla 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 lainnya. Dan ketika masih dalam keadaan fitrah dan ketika masih dalam keadaan suci, sebelum kemomoran apapun, langsung duduk bersila melakukan patrap samadhi micil toto lengga. Nanti kan nah, palungguh yang dikombinasi dengan micil sebelum tidur bagaimana? Seperti ini. Satu sebut asma sejatinya. Satu misal kontorupa. Kontorupa lungguha ingkang prayuga. Ragane badhe istirahat tilem. Reksanen murih kelaksanan kang dadi sediane kanthi teguh rahayu slamet. Dilanjut dengan membaca bacaan kunci sambil merebahkan tubuh.
Manfaatnya apa? Satu, kita benar-benar tidur. Yang kedua, kita terhindar dari yang namanya mimpi. Dan ketiga, ketika kita tidur, misalkan ada garongnya nggawa celurit, awake dhewe lagi turu ngorok, dibacok ora bakal mempan. Karena dilindungi oleh mereka. Dan mereka dalam keadaan manunggal. Itulah hakikat mijil. Nah, mijil itu banyak jenisnya, banyak macamnya, bergantung gerak tubuh, bergantung gerak pikiran, hati, dan syahwat kita. Tapi mijil yang paling utama dan penting hanya ada 3, yaitu mijil sowan, mijil sampurno, dan mijil toto lenggah. Mijil sowan sebagai alat atau sarana berkomunikasi antara putra dan romo. Mijil sampurno sebagai alat untuk menyempurnakan apapun yang belum sempurna, bahkan tidak sempurna dan perlu disempurnakan. Sedangkan mijil toto lenggah adalah alat untuk menata gelar lan gulung. Pusakanya apa? Pusakanya wahyu pancagaib. Busananya apa? Busananya wahyu pancalagu, yang tak lain dan tak bukan adalah sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri atau iman. Sabdanya apa? Sabdanya adalah kekudangane Romo. Jika 3 hal itu tertata, maka tertata pula gelar gulungnya. Lahir batinnya itu secara otomatis tertata jika 3 hal itu tertata. Terus mijil toto lenggah yang tepat bagi putra kekudangane Romo yang sudah menekung dan yang belum menekung, yang bagaimana Pak Web? Asalkan sudah asalkan asmo sejatinya sudah dilungguhkan, itu patrap samadhi mijil toto lenggahnya sama. Yang belum menekung ya sama, yang sudah menekung ya sama. Tapi kalau asmo sejatinya belum dilungguhkan, mijil patrap samadhi mijil toto lenggahnya itu seperti yang saya informasikan di dalam kunci The Power level 3. Jadi untuk putra kekudangane Romo yang sudah manekung atau yang belum manekung, asalkan asmo sejatinya sudah dilungguhkan, itu sistem patrap samadhi mijil toto lenggahnya nyungsang buwono balik. Jadi diawali dari mijil toto lenggah dulu. Mijil toto lenggah, paweling, kemudian kunci. Bersamadi sejenak, diakhiri dengan palungguh panutup. Tanpa palungguh pambuka, karena palungguh pambukonya sudah dipraktekkan sebelum tidur. Tapi kalau belum asmo sejatinya belum dilungguhkan, praktek patrap samadhi mijil toto lenggahnya itu biasa. Dimulai dari kunci, paweling, asmo, kemudian mijil toto lenggah. Sama samadhi sejenak, kemudian diakhiri dengan palungguh panutup. Kesimpulannya, mijil adalah kehendak pribadi kita. Kesimpulannya, mijil adalah kehendak pribadi kita. Putra itu memiliki sabda karena dia telah tersabda, sudah disabda. Artinya putra itu memiliki sabda.
begitu, maka ketika Putro itu mijil, itu tidak bisa diajak main-main. Tidak bisa diajak main-main. Karena apa? Karena dia sudah bukan manusia, tapi Putro. Putro dan manusia itu berbeda. Kalau Putro itu bukan manusia, ya. Jadi ketika seorang Putro mijil itu tidak bisa main-main, tidak bisa sembarangan. Tapi tidak sedikit Putro yang tiap hari majal mijil, ning entut dia tetap mampu. Karena apa itu? Putro itu didesain dan dicipta sebagai kitab suci sejati, ada makna wujudnya bagi sesama makhluk hidup. Putro sudah didesain dan dicipta sebagai wulangre sejati. Itu kata-katanya, ucapannya, bagi sesama makhluk hidup. Putro sudah didesain dan dicipta sebagai berbudi bawa laksono. Itu tingkah lakunya bagi sesama makhluk hidup. Artinya ada sabda di setiap gerak tubuh seorang Putro dan gerak pikiran hati syahwat seorang Putro. Sehingganya ketika Putro mijil itu tidak bisa main-main, tidak bisa sembarangan, karena dia sudah bukan manusia biasa. Tapi kenapa banyak sekali putro Romo yang setiap hari majal mijil, katanya samu barang tumindak kinantenan sarwa mijil. Akhirnya semua dimijil ning entute tetap mampu. Karena apa? Apa patrapnya salah? Apa bacaan mijilnya salah, tidak tepat? Atau wahyu panca gaib kurang hebat? Bukan karena semua itu. Karena tidak mudeng alias tidak mengerti, tidak memahami kalimat-kalimat mijil yang diucapkan. Karena nggak ngerti, nggak paham arti makna dari kata-kata mijil yang diucapkan. Satu misal, kontho rupa lungguha ingkang prayoga, ragane badhe istirahat dilem. Itu kan bahasa Jawa. Kalau Putro suku Jawa yang mengucapkan mudeng, mesti artinya pasti mahanani. Tapi kalau yang membaca, yang mengucapkan itu orang Sunda, gak paham kan? Orang mahanani. Ini yang menjadikan mijil itu tidak ada wibawanya. Karena apa? Karena mijil dan gerak-gerik kita tidak sama dengan yang mijil. Mijilnya begitu, gerak-gerik
sebaliknya tidak begitu, jadi simpang siur. Bisa mudeng nggak jenengan? Ngerti nggak? Paham nggak? Paham nggak kemana arah saya bicara? Dengan begitu berarti kata-kata mijil itu kesimpulannya berarti kata-kata mijil itu bisa diganti dengan bahasa yang kita pahami. Mudeng nggak? Seperti halnya ini sesungguhnya kalimat mijil, tapi agar supaya siapapun yang membacanya bisa paham, maka saya bahasakan seperti ini. Terlintas nggak di pemikiran panjenengan? Ayo coba. Jadi tabdan itu harus karyanya sendiri, tidak bisa ngambil karyanya orang lain, tidak bisa. Karena apa? Karena bahasa yang kita pahami sendiri itu ya kita sendiri yang tahu. Berarti arsonoto nataake lan nglenggahake itu bisa diganti dengan kata-kata bisa. Yang penting jenengan mudeng karepe. Yang penting jenengan mudeng karepe, itu mijil. Mijil yang sesungguhnya kontorupo jeneng siro mijilo. Itu mijil aslinya mung tekan kono. Selanjutnya itu karya putro, terserah kata-katanya bagaimana. Mijil, kata-kata mijil atau kalimat mijil itu hanya kontorupo jeneng siro mijilo. Sawise kuwi wis rama dhewe sing tumindak. Kalimat selanjutnya setelah itu adalah kerenteknya kita sendiri. Artinya setelah kalimat kontorupo jeneng siro mijilo mau diterjemahkan atau mau menggunakan bahasa opo wae monggo kerso, sing penting jenengan mudeng. Sing penting pusakane ora diganti nganggo kereta. Benang merah kadangan kita pada malam hari ini sebagai ilmu pengetahuan tambahan adalah saudara kita mutmainah yang berasal dari sari-sarinya air itu ada di otak besar depan kepala kita sebelah kanan. Alat komunikasinya kunci,
berasal dari sari-sarinya angin itu bertempat di otak kecil belakang kepala kita sebelah kanan. Alat komunikasinya adalah panggling, sedangkan kendaraannya adalah hidung. Saudara kita amarah yang berasal dari sari-sarinya api itu bertempat di otak kecil belakang kepala kita sebelah kiri. Alat komunikasinya adalah mijil, sedangkan kendaraannya adalah telinga. Sedangkan saudara kita Supia yang berasal dari sari-sarinya bumi itu bertempat di otak besar kepala kita sebelah kiri. Alat komunikasinya singkir, sedangkan kendaraannya adalah mulut. Itu adalah benang merah kadangan kita malam ini. Semoga panjenengan bisa merekamnya dengan baik. Jadi sesungguhnya sederhana untuk menggunakan atau memerintah 4 anasir kita atau sedulur papat kita itu sangat mudah. Dengan mengetahui itu sangat mudah. Monggo. Monggo enggak. Nah, sedangkan kiblatnya mutmainah itu ada di timur, aluama ada di selatan, amarah ada di barat, sedangkan supiah ada di utara, pancer ada di tengah. Ingat, pancer itu sesungguhnya tempat kosong. Pancer itu adalah tempat kosong atau wadah kosong. Manakala 4 anasir atau sedulur papat kita manunggal secara otomatis atau disengaja, maka dia akan menempati pancer atau wadah kosong. Jadi pancer itu adalah wadah kosong, wadah yang belum terisi. Siapa yang mengisi wadah kosong itu? Ya 4 anasir itu ketika dia tercerahkan atau bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Dibutuhkan lelaku khusus untuk memanunggalkan sedulur papat atau 4 anasir kita, dan tidak semua orang mampu bisa tentang itu. Karena ketika 4 anasir atau sedulur papat kita manunggal dengan pancer, itulah yang disebut manunggal jati atau sejatine manunggal atau kunci. Manunggal jati atau sejatine manunggal atau kunci itulah Romo. Besok untuk yang sudah selesai manekung, saya akan mengajarkan cara dan teknik untuk praktek manunggal jati atau sejatinya manunggal atau kunci. Dengan itu kesadaran kita tidak akan pernah putus, alias bisa continue. Siapapun dia, jika sudah berhasil mencapai manunggal jati atau sejatinya manunggal atau kunci,
berhasil mencapai ranah itu. Ada banyak putra Rama yang pernah berhasil mencapai ranah manunggal jati atau sejatine manunggal atau kunci. Namun karena tidak diawali dengan melatih kesadaran, maka ketika berhasil mencapai ranah itu, ujub, sombong, dan kesombongannya membuatnya jatuh. Kesombongannya berbeda. Orang-orang yang pernah mencapai ranah manunggal jati atau sejatinya manunggal atau kunci, kesombongannya itu bukan kesombongan, wah aku sakti ini, tidak. Bentuk kesombongannya tidak seperti itu. Bentuk kesombongannya ora gelem nglakoni patrap. Karena patrap sudah ndak penting. Ketika seorang putra berada di ranah manunggal jati, sejatine manunggal atau kunci, jangankan ibadah, patrap kunci wae wis ora perlu, wis ora penting. Lah wong patrap kunci, maca kunci kuwi kan usaha manunggal. Lah lek wis manunggal mosok kongkon patrap ae, kongkon maca kunci, lah terus apa gunane manunggal? Ah, ini bentuk kesombongan. Dia lalai bahwa keberhasilannya manunggal itu karena diantar patrap, diterke bacaan kunci. Itu kesombongan. Jadi sombongnya itu bukan saya sakun, bukan ngono kuwi. Kesombongannya sudah enggan melakukan patrap samadhi. Lambat laun kemomoran, ora krasa nek kemomoran. Ngertine kabeh Rama, kabeh urip. Kabeh urip, bener, kabeh kuwi urip, ning ora kabeh kuwi mau kersane urip. Allah becik urip, salah bener urip, kabeh urip, ora ana sing ora digerakake dening urip, bener. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak digerakkan oleh hidup, bener. Tapi tidak semua gerak itu kehendak hidup. Karena apa? Karena di dalam diri kita ada 5 ruh, 4 anasir dan hidup. Kelimanya sama-sama berkuasa ketika tidak manunggal. Bahkan hidup bisa dikalahkan oleh 4 anasir ketika belum manunggal. Itu. Jadi kesimpulannya, untuk bisa mencapai manunggal jati, untuk bisa mencapai manunggal jati, sejatine manunggal atau kunci, harus diawali latihan kesadaran. Berlatih terus dan terus berlatih membangunkan kesadaran agar kesadaran kita benar-benar bangun, ndak ngantuan maneh terus keturun maneh. Setelah kesadaran kita sudah benar-benar bangun, benar-benar terjaga, ndak ngantuan maneh, ndak rawan keturun maneh. Nah, selanjutnya berlatih memperluas kesadaran dengan cara dan teknik menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup itu sendiri. Mau lama mau tidak, mau lama atau sebentar, asalkan sudah pernah berlatih tentang kesadaran, baru bisa praktek mempelajari manunggal jati atau sejatine manunggal
atau kunci. Keberadaan sampean di Gubuk Jenggolo Manik, saya rasa sudah pantas untuk mempelajari ranah Manunggal Jati. Sebab itu persiapkan diri panjenengan, karena besok siang bolong ya, di bawah terik matahari saya akan membimbing panjenengan masuk ke ranah Manunggal Jati atau sejatine manunggal atau kunci. Selanjutnya setelah latihan itu, setelah praktek itu, panjenengan harus mempertahankan sikon itu. Karena jika panjenengan sampai kebobolan dalam mempertahankannya, berarti saya harus membimbing lagi, dan bimbingan yang nomor 2 saya minta bayaran, nggak mau gratis. Kata-katanya wani biro. Nah, ini ancaman. Kalau sampean tidak bisa menjaga selalu sikon itu, berarti sampean akan keluar dari ranah Manunggal Jati. Untuk bisa masuk lagi berarti saya harus membimbing lagi. Lah membimbing kan kesel. Yang kedua kalinya mosok gratis neh. Wani piro. Oke. Benang merah kadangan kita malam ini bisa panjenengan rekam. Kalau bisa panjenengan rekam, sekarang saya nanya. Suatu ketika panjenengan memiliki kepentingan, dan kepentingan itu yang mampu melakukan dan yang bisa melakukan adalah saudaramu sendiri, yaitu Mutmainah. Bagaimana caramu memerintah Mutmainah? Ayo. Kunci. Ayo. Malam ini kadangannya cukup di situ dulu. Soal teknik-teknik memerintah mereka besok-besok lagi, nggih. Dia bisa, karena dia adalah pembantu kita. Dia ini kuwi rewange awake dhewe. Jadi satu misal kita punya kepentingan memerintah Mutmainah, Mutmainah akan tunduk patuh melakukan perintah kita. Mutmainah minggat maring Sumatera, budal dene rono. Budal. Yo pantes wit, geser asbak rene angel wit. Tapi pelajarannya nanti besok atau lusanya, jangan malam ini. Yang penting malam ini benang merahnya sudah kepegang oleh panjenengan. Oh, Mutmainah ki manggone ning kene, alate iki, kendaraan iki ya sudah dipahami. Nggih. Bagaimana? Besok siang boleh ikut. Aduh, perempuan nggak bisa, Mbak Perempuan nggak bisa ikut. Kalau hanya melihat tidak apa-apa, tapi kalau ikut praktek tidak bisa. Karena itu hanya pelajaran untuk poro satrio sejati, bukan wanita sejati. Ya. Oke, kadangan kita malam ini cukup. Ya, cukup sampai di sini dulu. Kita sambung lain kesempatan tentang cara dan teknik menggunakan sedulur papat. Menggunakan sedulur papat, memerintah sedulur papat itu dosa apa salah apa bagaimana Pak? Dosa salah bagaimana? Oh, dosa salah. Dosa salah jika salah satu 4 anasir kita perintah untuk menipu orang lain, itu salah, dosa. Mutmainah jeneng sira miji lho, santetan wong kae, itu salah.
ngapusono wong kae itu salah, incengen wong kelonan kae itu salah. Tapi kalau untuk berbuat kebaikan, untuk menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang, letak salahnya di mana? Letak dosanya di mana? Oke, kadang kita malam ini cukup deh.